PSMS Medan melawan PKT Bontang, dan ini merupakan line up dari tim PSMS Medan. Ya, kita lihat bagaimana dari formasi yang diturunkan pelatih Rudy Kelces, tidak tampak ada nama Marcus Horizon yang belakangan memang disebut-sebut mengalami cedera. Kita lihat di depan ada Rahmat Afani dan juga Kostas yang sekarang menjadi andalan karena Leonardo Zada juga tidak bermain. Tentunya tidak ketinggalan PKT Bontang. Ya, kita bisa lihat mereka akan mengandalkan striker utama mereka James Debah dan Titus Bonai, dan akan bermain dengan pola yang cukup konvensional 3-5-2 dengan mengandalkan James Debah dan Titus Bonai sayap. Dan wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini, wasit Okide, telah melakukan kick off babak pertama partai antara PSMS Medan melawan PKT Bontang dari Stadion Jakabaring, Palembang. Pupuk Kaltim Bontang dengan tekanan di awal babak pertama ini masih dapat dipatahkan oleh pemain muda Octavianus Maniani dan sebuah tackling dari Tarik Janabi, di mana langsung menghadiahkan sebuah kartu kuning dari wasit Oki Dwi Putra. Kartu kuning salah satu yang tercepat mungkin di Jarum Indonesia Super League kepada Tarik Janabi. Ya, sebuah pelanggaran yang pantas diganjar dengan kartu kuning. Kita bisa lihat dia mencegah lawan dari arah depan. Dan seperti tadi Bung Arya bilang, 24 detik, tapi Tarik El Janabi sudah memperoleh kartu kuning yang pertama. Ya, harus lebih berhati-hati dalam pertandingan ini. Tentunya kartu kuning yang ke-6 di musim ini bagi Tarik Janabi menandakan bahwa ia harus absen di partai selanjutnya bagi PKT Bontang. Baru saja sebuah lawan dari lini pertahanan PKT terhadap tekanan anak-anak Medan. Octavianus Maniani dapat dicuri tadi oleh Yves Kalamen. Pupuk Kaltim Bontang kini perlahan berusaha untuk keluar, memenangkan duel di lapangan tengah. Sebuah tarikan tadi dilakukan oleh Fadli Hariri terhadap James Debah yang juga merupakan mantan pemain nasional Liberia. Bersanding dengan George Weah, tentunya James Debah memiliki 72 international caps dan mencetak 42 gol bagi tim nasional Liberia. Kini Tarik Janabi, masih Tarik Janabi berusaha melewati Octavianus Maniani. Rahmat Dhani tampaknya tadi menyentuh bola. Oh, tampaknya hanya sebuah tendangan gawang bagi PSMS Medan. Inilah pemain termuda di skuad inti tim PSMS Medan, Octavianus Maniani, masih berusia 18 tahun tentunya. Merupakan pemain cetakan dari tim PON Papua. Iqbal Samad tadi berhasil halau bola dengan cukup baik. Dapat dicuri kembali oleh pemain bertubuh cepat. Pemain yang sangat cepat, Octavianus Maniani, memaksa lini pertahanan dari PKT untuk membuang bola tadi. Eli Aiboy, salah seorang pemain yang cukup senior di tim nasional Indonesia, tidak berhasil. Rahmat Dhani tadi. Inilah sosok dari Imral Usman. Di musim ini ditunjuk menjadi kapten dan lebih banyak bermain sebagai pemain sayap. Di kubu PKT Bontang, keluar dari lapangan permainan. Kembali Imral Usman. PSMS Medan melalui Avan Lubis. Menyamping tadi. Kembali dapat dikuasai oleh Fadli Hariri. Sebuah umpan yang cukup baik. Esteban Gien, umpan dalam kotak penalti, dan sebuah terjangan dari Herman Batak yang cukup baik untuk mematahkan umpan dari Esteban Gien tadi. Sebuah serangan pertama yang kita bisa bilang cukup berbahaya dilakukan oleh PSMS Medan. Dalam 3 menit pertama, kedua tim tampak langsung bermain terbuka dan sepertinya mereka sama-sama ingin menyelesaikan pertandingan ini dengan sebuah kemenangan. Keluar tadi, hanya hasilkan lemparan ke dalam. Sempat dilakukan kepada Eli Aiboy, berhasil mempertahankan bola. Edi Sibung kirimkan umpan, kembali Esteban Gien mencoba untuk membawa bola ke tengah tadi. Mario Kostas dihalau tadi oleh pemain-pemain PKT Bontang. Kembali duel mendekati kotak penalti, dapat keluar dari tekanan untuk sementara waktu. Kini Eli Aiboy bagi PSMS Medan kerjasama, namun terlebih dahulu berada dalam posisi offside.
Ya, saya kira sebuah keputusan yang terlalu terburu-buru tadi. Meski maksud dari Eli Aiboy cukup baik untuk memberikan umpan terobosan kepada Edi Sibung. Namun kalau kita perhatikan sebetulnya sudah ada 3 pemain rekan dari Eli Aiboy yang ada di kotak penalti. Dan Eli dalam posisi yang cukup baik untuk melakukan umpan crossing. Mungkin hasilnya bisa lebih optimal dan bisa memberikan tekanan yang lebih dibandingkan jika ia meneruskan bola kepada Edi Sibung tadi. Kembali duel lapangan tengah. Iqbal Samad, Yves Kalamen, Wilfrido Genes dapat dicuri Eli Aiboy dengan kecepatannya. Kembali pemain ini perlihatkan sebuah kemampuan untuk melewati satu pemain. Gerakan tipu masih Eli Aiboy. Umpan dia kirimkan dalam kotak penalti. Tampaknya membentur tubuh dari Wilfrido Genes tadi. Edi Sibung. Avan Lubis kirimkan umpan diagonal. Tidak ada pemain yang dituju. Terlampau jauh bagi Octavianus Maniani. Inilah sosok dari seorang Wilfrido Genes, pemain asal Paraguay. Dengan jumlah menit terbanyak kedua di kubu dari PKT. Dari 24 partai yang telah ia mainkan di musim ini. Kembali duel lapangan tengah. Avan Lubis. Edi Sibung. Kembali pada Avan. Eli Aiboy kembalikan pada Edi Sibung. Kerjasama yang cukup baik antara pemain-pemain PSMS Medan. Mario Kostas tampaknya dapat dicuri tadi. Dan cukup baik Yves Kalamen kini. Tarik Janabi dan sebuah ganjalan tadi dilakukan oleh Mauro Pinto. Menghasilkan tentunya sebuah pelanggaran. Yaitu Titus Bonai tadi yang dilanggar. Kita saksikan pemain muda Titus Bonai, masih berusia 21 tahun asal Papua, yang memperkuat PKT Bontang sejak putaran kedua dan langsung memberikan kontribusi dengan telah mencetak 2 gol dari 8 kali penampilannya. Melebar. Tarik Janabi, sebuah crossing tadi dapat dihalau oleh Mauro Pinto. Iqbal Samad, Wilfrido Genes. Umpan melebar cukup baik dikirimkan oleh Wilfrido Genes. Umpan kembali dikirimkan dalam kotak penalti namun dapat dihalau oleh Fadli Hariri tadi. Sebuah keputusan yang terburu-buru tadi diambil. Seharusnya pemain dari PKT Bontang ini lebih sabar untuk melihat letak temannya di mana. Sehingga serangan yang tadi diberikan tidak mudah dipatahkan oleh barisan belakang PSMS Medan. Iswanto tadi mengirimkan umpan. Kerjasama yang cukup baik. Namun Edi Sibung kehilangan bola. Kembali Iswanto berada dalam penguasaan Titus Bonai. Umpan ia lepaskan. Kurang menuju kepada James Deba. Dan hanya keluar dari lapangan permainan. Ya, sebuah kesempatan sebetulnya kembali didapat oleh PKT Bontang. Dan kita lihat hanya ada satu penyerang, James Deba di depan. Ketika Titus Bonai mengirimkan umpan crossing. Tarik Janabi, playmaker asal Maroko bersiap. Lepaskan sebuah umpan dalam kotak penalti. Ada Wilfrido Genes tadi. Sudah mencetak beberapa gol melalui situasi sepak pojok. Iswanto kini kembali kirimkan sebuah umpan namun dapat dihalau tadi. Kembali menghasilkan sebuah sepak pojok bagi pupuk Kaltim Bontang. Inilah Wilfrido Genes. 4 gol tepatnya telah ia hasilkan melalui situasi sepak pojok musim ini. Kembali bersiap tarik Janabi. Kembali lepaskan sebuah umpan dapat dihalau oleh Muhammad Avan Lubis tadi. Masih pemain-pemain PKT berusaha untuk terus melakukan tekanan. Umpan kembali dilepaskan menuju kotak penalti melebar. Imral Usman, masih Imral Usman. Terus mencari rekannya, dapat dipatahkan oleh pemain-pemain PSMS Medan. Kesempatan untuk melakukan counter attack bagi PSMS namun dapat diintercept tadi oleh Genes. Kembali sebuah clearance dari Esteban Guillen. Dan sebuah hal yang menarik di mana pada partai ini kedua tim sama-sama menurunkan satu striker di depan atau satu orang target man, yaitu James Deba di kubu pupuk Kaltim Bontang. Sementara
bagi kubu PSMS. Mereka memplot seorang Mario Kostas. Octavianus Maniani, cukup baik gerakan pemain yang satu ini, dapat dihalau. Tarik Janabi, kembali Octavianus Maniani melalui Rahmat Dhani tadi, berusaha untuk melewati Iqbal Samad. Masih kita tunggu apakah menghasilkan sepak pojok ataukah tendangan gawang. Dia menarik melihat bagaimana Octavianus Maniani berusaha untuk bisa melewati Iqbal Samad. Terjadi pergolakan tadi di rusuk sebelah kiri dan hanya menghasilkan tendangan sudut. Kita masih menunggu kesempatan ini apakah PSMS bisa memberikan kontribusinya dalam bola-bola mati. Bersiap, umpan telah dilepaskan di dalam kotak penalti dari Pupuk Kaltim Bontang. Namun Mauro Pinto yang sudah menghasilkan 1 gol melalui tendangan bebas ataupun tendangan pojok. Masih belum berhasil tadi. Kita saksikan gerakan dari Mauro Pinto, sebuah overlapping. Namun sundulannya masih belum sempurna. Meninggalkan lapangan permainan. Inilah pemain asal Argentina Mario Kostas yang masuk di putaran kedua bagi tim PSMS Medan. Dan Iqbal Samad juga merupakan pemain yang bergabung di putaran kedua dari PSM Makassar dan Pupuk Kaltim Bontang. PKT kini melalui kesempatan yang mereka peroleh, James Deba tadi dapat dipatahkan. Sebuah gangguan oleh Trias Budi terhadap Eli Aiboy. Tendangan bebas bagi PSMS. Cepat diambil oleh kapten kesebelasan Esteban Guillen, Fadli Hariri, Edi Sibung. Cepat dihalau oleh Joko Sidik tadi. Kembali Joko Sidik menghalau bola. Trias Budi. Tidak berhasil tadi Iswanto untuk mengirimkan umpan kepada Titus Bonai maksudnya. Iswanto. Joko Sidik, umpan diagonal ia lepaskan, tidak menjangkau rekannya di lini depan. Iya, belum terlihat permainan yang efektif diperagakan oleh kedua kesebelasan. Tadi baru saja kita lihat bagaimana permainan bola-bola panjang yang langsung mengarah ke gawang. Namun kini sebuah kesempatan bagi PSMS Medan. Octavianus Maniani dan sebuah tackling harus dilancarkan tadi oleh Yves Kalamen untuk menghalau gerak lincah pemain muda ini. Kembali menghasilkan sebuah sepak pojok. Dia terlihat 2 kali Octo dalam 2 episode di mana dia menyisir pertahanan PSMS. Pertama digagalkan oleh Iqbal Samad. Situasi yang membahayakan. Dalam kotak penalti menyelamatkan bola tadi Herman Batak melalui sebuah tinjuan. Ya, kedua belah tim terlihat pamai saling menyerang silih berganti, tapi kita bisa bilang bahwa tampaknya PSMS adalah tim yang masih terus mengendalikan permainan. Mereka praktis lebih banyak menyerang ketimbang tim PKT Bontang. Eli Aiboy bersiap untuk sepak pojok yang ketiga. Esteban Guillen telah menunggu, kembali dilepaskan umpan, berada tepat dalam penguasaan dari Tarik Janabi. Masih Tarik Janabi, umpan kepada Iswanto, duel. Tidak berhasil dimenangkan oleh Iswanto tadi. Octo Maniani dengan umpan yang cukup baik, namun ada Joko Sidik yang melakukan intersepsi sebelum Eli Aiboy dapat menguasai bola tadi. Sebuah peluang tadi, Bung. Sebuah serangan balik yang dilakukan cepat oleh tim PKT Bontang, namun sayang sekali Iswanto gagal menguasai bola sehingga terjadi serangan kembali yang dilakukan oleh PSMS Medan. Ya, kita lihat bagaimana Eli Aiboy mengerang kesakitan dalam tayangan ulang, tampak sekali yang mendapat jegalan yang sangat keras di ankle-nya. Rahmat Afandi duel tadi tidak berhasil dimenangi. Titus Bonai kini kembali dapat dicuri oleh lini tengah dari PSMS Medan. Sebuah tendangan spekulasi dari seorang Esteban Guillen tidak berhasil. Begitu jauh. Inilah Rahmat Afandi, salah seorang
pemain andalan di lini depan. Sebuah pelanggaran tadi tentunya cukup mengejutkan bahwa seorang Zada tidak diturunkan menjadi pemain inti ataupun tidak kita lihat namanya dalam daftar pemain cadangan sekalipun pada pertandingan sore hari ini, di mana Zada merupakan seorang playmaker dengan kontribusi yang cukup signifikan bagi tim PSMS Medan. Suasana dari Stadion Jakabaring tentunya bukan untuk menyaksikan tim kesayangan mereka yaitu Sriwijaya FC Palembang. Namun tetap saja merupakan sebuah hiburan tersendiri dengan hadirnya kedua tim ini pada sore hari di ajang Jarum Indonesia Super League tentunya. Iswanto. Tidak berhasil Titus Bonai tadi, cukup baik Edi Sibung. Keluar sebuah clearance dari Fadli Hariri tadi. Yves Kalamen, cukup baik kontrol bola dari pemain yang satu ini. Imral Usman di lini tengah bagi PKT Bontang. Tarik Janabi, kerjasama mulai terlihat kini bagi pemain-pemain PKT. Kembali pada Tarik Janabi, umpan crossing ia kirimkan James Deba, namun sundulannya tidak terlampau terarah. Sebuah upaya yang cukup baik sebetulnya tadi umpan tarik, namun kita melihat James Deba justru menunggu bola itu, tidak inisiatif memotong bola, hingga sulit memang baginya untuk bisa mengandalkan bola rebound dari lawan. Kalau itu merupakan sudut yang sangat ideal bagi seorang striker untuk bisa mencetak gol lewat sundulan. Octavianus Maniani terlepas, Esteban Guillen, Titus Bonai. Pergerakan cukup baik diperlihatkan oleh pemain ini walaupun akhirnya mengirimkan sebuah umpan yang kurang baik kepada Tarik Janabi. Rahmat Dhani. Rahmat Afandi, Esteban Guillen dapat dicuri oleh Titus Bonai dan duel antara kedua pemain akhirnya menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi Pupuk Kaltim Bontang. Ya, kita lihat bagaimana Esteban kalah berduel melawan Titus Bonai. Menghadapi penyerang PKT yang cepat seperti James Deba, Titus Bonai, memang tidak mestinya para pemain tengah khususnya seperti Esteban tadi memperlambat permainan, karena itu membahayakan bagi mereka ketika terjadi fast break dari lawan. Imral Usman dapat dihalau, diblok tadi oleh Mauro Pinto, seorang pemain yang juga pernah bermain di Liga Meksiko, yang juga bergabung di kubu PSMS Medan di putaran kedua. Pemain asal Brazil Mauro Pinto. Tarik Janabi, duel dengan Octavianus Maniani, masih Tarik, dua pemain sekaligus. Avan Lubis langsung dikawal oleh dua orang pemain. Kita lihat semua pergerakan dilakukan oleh Tarik Janabi, dikawal oleh 2 sampai 3 pemain lawan sehingga ia tidak bisa leluasa untuk mengirimkan umpan-umpan yang biasanya cukup efektif ke kotak penalti lawan. Tackling yang cukup bersih dari Edi Sibung tadi, namun berada masih dalam penguasaan pemain-pemain PKT melalui Titus Bonai. Kembali Titus kirimkan sebuah crossing, dapat dihalau tadi oleh Rahmat Dhani. Bek kiri yang kerap menjadi kepercayaan tim pelatih dari PSMS Medan untuk selalu menjadi pemain inti. Rahmat Dhani dengan penampilan ke-19-nya pada pertandingan sore hari ini. Umpan dikirimkan oleh Tarik Janabi, dapat dihalau, masih berada dalam penguasaan pemain PKT. Kembali sebuah tackling cukup baik tadi, namun terus menguasai permainan, namun akhirnya berada dalam posisi offside Iswanto tadi. Ya, sangat disayangkan memang Iswanto. Kalau kita lihat sekilas memang tidak terlihat dalam posisi offside. Mungkin wasit lebih dulu mengamatinya sebelum bola tadi dilakukan umpan. Kalau saja Iswanto lepas, praktis lebih mudah ya dalam mengarahkan bola ke muka gawang dari PSMS karena tidak ada pemain belakang yang mengawal. Esteban Guillen berperan menggantikan fungsi dari seorang Zada pada sore hari ini sebagai playmaker. Dapat dicuri oleh Eli Aibo, kirimkan sebuah crossing, dihalau tadi oleh pemain belakang dari PKT Bontang dan kini dapat dikuasai
Kembali lapangan tengah duel antara kedua tim. Iswanto berhasil untuk melepaskan diri dari kawalan pemain-pemain PSMS Medan. Masih mencari rekan-rekannya Iswanto. Yves Kalamen ataupun James Deba tadi maksudnya dapat diselamatkan dengan sangat baik oleh Tarik Janabi. Kini Yves Kalamen, masih Yves Kalamen. Tarik Janabi dapat dikeluar, dibersihkan tadi oleh Octavianus Maniani. Luar biasa Otto, tidak hanya agresif untuk membantu serangan, namun juga cukup garang membantu pertahanan. James Deba dibayangi dengan begitu ketat oleh Mauro Pinto. Crossing dikirimkan oleh James Deba dan tandukan yang cukup baik, namun sebuah penyelamatan yang cukup fantastis dari Gali Sudaryono. Ya, ini satu peluang yang saya kira paling berbahaya sejak beberapa peluang tadi tercipta. Namun kita lihat bagaimana aksi akrobatik tadi dari Gali Sudaryono menghalau sebuah peluang emas dari Titus Bonai. Setelah sebelumnya crossing tersebut menyentuh Fadli Hariri. Ya, bola yang ditempatkan dengan sangat cerdik di sudut sempit sebelah kanan gawang Gali Sudaryono. Namun berhasil dihalau tadi. Kita lihat Titus Bonai lagi. Imral Usman. Kembali crossing dikirimkan ke kotak penalti dari PSMS Medan dan cukup mudah bagi Gali Sudaryono. Ya, kalau kita perhatikan memang terlihat sekali bagaimana corak permainan dari kedua tim. Mereka lebih banyak mengandalkan permainan dari sayap, melakukan tusukan-tusukan penetrasi dari sayap. Sepertinya mereka berharap akan terjadi banyak kesempatan untuk mencetak gol dari sektor sayap. Apalagi kalau kita lihat bagaimana PSMS tanpa kehadiran seorang Leonardo Zada, praktis membuat dinamisasi lini tengah mereka berubah. Orientasi sekarang berada di tangan Esteban Julian yang notabene merupakan gelandang bertahan. Kita lihat bagaimana memang tidak seagresif dari Zada, umpan-umpan dari Esteban. Offside tadi kepada Mario Costas. Sejak putaran kedua, seorang Mario Costas telah mencetak 1 gol dari 5 kali penampilan. Tentunya adaptasi yang harus ia lakukan dalam iklim kompetisi di Jarum Indonesia Super League. Tarik Janabi. Umpan ataupun crossing tadi dari Imral Usman. Berada dalam penguasaan penuh dari seorang Avan Lubis tadi, namun tidak begitu baik. Umpan yang dikirimkan kepada Octavianus Manian. Kembali Imral Usman. Dipotong tadi oleh Mario Costas ataupun Mauro Pinto. Kembali dapat dicuri oleh pemain-pemain PKT Bontang. Umpan yang sangat baik. Kini di dalam kotak penalti, di sana ada James Deba. Masih James Deba berusaha untuk melewati 2 pemain sekaligus, tidak berhasil. Akhirnya membentur kaki dari Fadli Hariri tadi. Kesempatan kini melalui sebuah counter attack. Eli Aiboy yang dikenal begitu cepat, kirimkan langsung sebuah crossing di dalam kotak penalti dan tandukan dari Octavianus Maniani. Tepat dalam pelukan Herman Batak tadi. Tampak ragu-ragu tadi Octavianus Maniani apakah dia akan langsung menyundul bola itu ke arah gawang atau meletakkannya di depan, karena ia sendiri melihat ada Mario Costas menunggu bola, mencari ruang, berada tak jauh dari dirinya tadi. Ya, lebih tepat seperti back pass Bung Yusuf. Karena terlalu lemah dan juga kurang akurat kalau memang ditujukan kepada Costas. Di usia yang baru menginjak 18 tahun musim ini, Octavianus Maniani tentunya merupakan salah satu pemain masa depan ataupun prospek dengan masa depan yang cukup cerah. Tarik Janabi kepada Iswanto. Iswanto kembali lepaskan sebuah crossing yang cukup buruk dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Ya, sangat disayangkan kecerdikan dan juga visi yang ditunjukkan oleh Tarik Elzanabi di sektor kanan PKT kurang bisa diimbangi oleh Iswanto di sektor kiri. Karena itu mungkin kita tidak heran bagaimana PKT lebih banyak menumbuhkan pola serangan dari sektor Tarik Elzanabi. Karena pemain ini memang memiliki skill individu yang cukup baik, crossing yang cukup akurat.
Esteban Guillen, Edi Sibung. PSMS berusaha untuk melakukan tekanan kini. Masih Edi Sibung mencari rekannya, kembalikan kepada Guillen. Melebar kembali, cukup baik visi dari seorang Esteban Guillen. Ada Eli Aiboy, kirimkan sebuah crossing dalam kotak penalti. Berhasil dihalau dengan cukup baik oleh Wilfrido Keynes. Dan akhirnya sebuah clearance harus terus dilakukan. Mengangkat kaki terlampau tinggi tampaknya tadi. Sebuah pelanggaran oleh Trias Budi. Iya, Trias Budi kalau diperhatikan memang tidak terlalu tinggi, memang terlalu tinggi bola. Dan di saat bersamaan juga ia tidak menduga Avan Lubis masuk begitu cepat sehingga halauannya praktis mengenai wajah dari Avan Lubis. Kini memberikan situasi yang cukup berbahaya bagi lini pertahanan PKT Bontang. Inilah sosok dari pelatih baru Rudi Kelces dengan tugas yang begitu berat tentunya untuk menyelamatkan tim yang musim lalu menjadi runner-up Liga Indonesia untuk tidak jatuh ke divisi utama di musim depan. Herman Batak dengan konsentrasi. Ada dua pemain sekaligus yang menghadapi, yaitu Mauro Pinto dan juga Esteban Guillen, siapakah yang akan menjadi eksekutor. Masih bersiap Mauro Pinto dan juga Herman Batak, dan tampaknya menyentuh pagar pemain tadi. Kontan menghasilkan sebuah sepak pojok bagi PSMS Medan. Ya, kita lihat ini juga merupakan bentuk kehilangan dari PSMS Medan. Andai saja ada Zada, biasanya Zada yang mengambil eksekusi. Eli Aiboy dihalau tadi oleh Joko Sidik. Kembali Eli Aiboy crossing, ia lepaskan, dan Mauro Pinto hampir saja menghasilkan gol keduanya musim ini. Melalui situasi yang sama, James Zeba gerakan melindungi bola yang cukup baik dan dicuri. Dan juga merupakan sebuah pelanggaran oleh Edi Sibung tadi. Harus diulang, tendangan bebas bagi PKT. Ya, dari beberapa kali memang Bung Arya terlihat sekali keeping ball dari James Zeba cukup baik. Beberapa kali yang memperlihatkan mampu melindungi bola dari kejaran para pemain belakang. Dan tentunya sebuah pergantian pemain yang sedikit mengejutkan. Bagaimana Octavianus Maniani yang cukup agresif akhirnya harus keluar di babak pertama ini untuk digantikan oleh Ruben Karel Sanadi. Selain cukup agresif, pergantian pemain di menit ke-26 atau alias setengah pertandingan dari babak pertama ini sangat mengejutkan. Banyak pelatih beranggapan bahwa semua pemain berhak untuk bermain sekurangnya 45 menit. Kecuali jika ia bermain sangat keterlaluan buruknya. Tapi kita melihat Octaviani adalah pemain yang cukup baik selama 26 menit yang dijalani dia tadi di babak pertama. Ruben Karel Sanadi juga merupakan sosok pemain muda di kubu PSMS Medan dengan usia yang baru menginjak 22 tahun. Kita saksikan aksi dari Rudi Kelces. Rahmat Dhani. Kini Ruben Karel Sanadi, umpan ataupun crossing di dalam kotak penalti hampir saja dapat dikuasai oleh Mario Costas tadi. Costas. Kembali Esteban Guillen dapat dihalau oleh Imral Usman dan juga Yves Kalamen. Namun masih belum berakhir tekanan dari pemain-pemain PSMS Medan. Rahmat Dhani tadi, Titus Bonai keluar lapangan dan lemparan ke dalam. Hampir saja dapat dicuri oleh Titus Bonai dari penguasaan Ruben Karel tadi. Kembali Rahmat Dhani. Dan kembali sebuah crossing Herman Batak hampir saja dapat dicuri. Namun terlebih dahulu tampaknya merupakan sebuah pelanggaran tadi. Ya, jelas sebuah pelanggaran karena bola sudah dipegang oleh kiper PKT Bontang Herman Batak. Kita lihat. Rahmat Afandi tadi yang berusaha untuk mencuri bola. Dan memang belum sepenuhnya walaupun akhirnya. Ya, memang di kotak kecil seperti ini Bung Arya praktis kiper mendapatkan perlindungan dari wasit ketika dia barangkali meski tidak begitu lekat dalam menangkap bola. Dan Titus Bonai melewati satu orang pemain, tembakannya. Sayang sekali, andai saja Titus memiliki sedikit tenaga untuk bisa masuk ke dalam lebih dulu,
mendapatkan ataupun melepaskan pengawalan agar bisa lebih luas, barangkali hasilnya bisa lebih optimal. Namun kita lihat juga penjaganya yang ketat, disiplin para pemain belakang PSMS membuat dia tidak mudah untuk bisa menjaringkan bola ke gawang Herman. Ramadhani cepat diambil pada Ruben Karel. Crossing, Mario Costas kirimkan melebar kembali pada Ramadhani. Ramadhani lepaskan sebuah crossing ke dalam kotak penalti. Ada Wilfrido Hennes yang lakukan clearance tadi. Sebuah umpan yang cukup baik dikirimkan oleh James Deba kepada Tarik Janabi. Kembali sebuah umpan terobosan maksudnya pada Titus Bonai, namun ada Mauro Pinto di sana. Cukup taktis Mauro Pinto tadi untuk menutup gerakan dari Titus Bonai. Lempar ke dalam dilakukan oleh Tarik Janabi. Titus Bonai begitu aktif di babak pertama ini. Imral Usman, Iqbal Samad, diagonal melebar kepada Iswanto. Langsung dikirimkan Iswanto di lini tengah. Kurang begitu jelas maksudnya tadi. Ruben Karel. Kembali sebuah umpan terobosan ataupun diagonal yang cukup baik. Rahmat Afandi kembali kirimkan crossing menjangkau Mario Costas. Namun masih ada Wilfrido Hennes yang melakukan clearance tadi. Edisi Bungkini. Masih terus pemain-pemain PSMS melakukan tekanan. Di lini tengah, Avan Lubis. Kembali melebar Edi Sibung. Ke tengah kembali berada dalam penguasaan dari Mario Costas. Sebuah penyelamatan yang sangat baik dari tendangan Rahmat Afandi tadi oleh Herman Batak. Ya, kita lihat bagaimana sebuah bola volley tadi yang dilepaskan oleh Rahmat Afandi. Namun kita lihat juga tidak lepas dari kontribusi kesalahan pemain belakang PKT Bontang yang gagal mengantisipasi bola rebound. Sebuah tendangan keras yang sayangnya tidak diletakkan di kedua sudut gawang PKT Bontang sehingga bisa diselamatkan. Avan Lubis, sebuah tandukan dari Iqbal Samad tadi untuk mengeluarkan bola dari kotak penalti. PKT Bontang masih. Dan akhirnya sebuah tembakan langsung berada dalam penguasaan dari dan gol. Masih kita tunggu apakah yang terjadi. Apakah terjadi sebuah gol. Ruben Karel Sanadi tampaknya. Masih terus kita tunggu tanda-tanda dari pengadil pertandingan. Tampaknya memang terjadi sebuah gol bagi PSMS Medan. Tidak terjadi sebuah pelanggaran offside tentunya. Ya, saya kira sebuah gol yang sangat sah memang. Kita lihat laju bola begitu lambat. Dan di sana Ruben memanfaatkan itu. Kita lihat terjadi sedikit deflection. Dan Ruben tidak terkawal. Dengan mudah saja ia membelokkan bola. Kita lihat. Dan inilah merupakan sebuah gol yang sulit diduga oleh Herman Batak. Iya. Tidak ada satupun pemain PKT Bontang yang memperhatikan Ruben sehingga tiba-tiba ia muncul berlari tepat di garis offside dan dengan mudah menceploskan bola yang sebenarnya sedikit lagi hampir saja diambil oleh kiper Herman Batak. Iya, Gol tadi merupakan hasil dari Rahmat Afandi yang mencetak golnya yang kelima musim ini. Iya, ternyata Afandi yang memanfaatkan situasi tadi, memanfaatkan bola tendangan dari Ruben. Kita sempat agak terkecoh tadi karena begitu banyak pemain di pertahanan PKT Bontang. Apapun yang merupakan kredit poin juga bagi Ruben, karena ia sebelumnya sempat kita pertanyakan ketika menggantikan Otto. Saya kira inilah letak keunikan dari seorang pelatih Rudy Kelces, menggantikan pemain yang sebetulnya tidak kita perkirakan bisa membuat kejutan dan ternyata ia bisa membayarnya dengan baik. Kembali sebuah kesempatan bagi tim PSMS Medan. Melalui situasi set piece ada Esteban Guillen dan kembali Mauro Pinto. Akankah berhasil untuk menambah keunggulan Esteban Guillen, kembali menyentuh pagar pemain dan hanya keluar dari lapangan. Gol tadi dicetak oleh Rahmat Afandi untuk golnya yang kelima musim ini. Ancaman kembali namun terlebih dahulu keluar dari lapangan permainan, hanya hasilkan tendangan gawang Esteban Guillen tadi. Dan apabila tentunya berhasil dipertahankan, dan kita lihat sosok seorang Octavianus Maniani harus keluar di babak pertama. Tampaknya ada sedikit rona kemarahan Bung Arya dari wajah Otto, karena dia berada bukan di bench pemain
PSMS, tapi justru berada di bench tim medis dari penyelenggaraan pertandingan ini. Ini sangat menarik melihat dia duduk berada di luar bench dari timnya. Apakah ini sebuah pertanda bahwa ia kurang suka dengan keputusan Rudi menggantikannya di pertengahan babak pertama? Dan memang begitu banyak pergantian babak pertama yang terjadi di Jarum Indonesia Super League. Sebuah hal yang tentunya berbeda dengan iklim sepak bola Eropa. Offside tadi Titus Bonai. Pertemuan antara kedua tim di putaran pertama berlangsung tanpa gol. Tentunya ini merupakan kesempatan bagi PSMS Medan untuk meraih 3 poin penuh dan menambah atau memperpanjang daftar kemenangan mereka dalam beberapa partai terakhir musim ini. Ya, Mario Kostas. Setelah keunggulan tadi kita bisa lihat pemain-pemain PSMS tampak semakin percaya diri dan semakin agresif. Sebaliknya pemain-pemain PKT Bontang terlihat lebih hati-hati dalam menguasai bola. Kita lihat apakah Rudi Kelces mampu mempertahankan tren positif yang ia ciptakan, termasuk memenangkan pertandingan di ajang Piala AFC. Sebuah chip tadi dilakukan oleh Mario Kostas kepada Esteban Guillen, namun berada dalam posisi offside sebelum Guillen dapat melaksanakan finishing tadi. Edi Sibung mencetak gol. Rahmat Afandi beroperasi di lini tengah. Kembali Edi Sibung. Afan Lubis bermain melebar pada Rahmat Dhani. Ruben Karel, pemain yang baru masuk di babak pertama ini. Afan Lubis cukup taktis, kerjasama dengan Esteban Guillen dan tembakan langsung yang begitu ambisius tadi, begitu jauh dari sasaran dari Rahmat Afandi. Iya, seperti tadi sempat disinggung oleh Bung Andi bahwa lihat sekali motivasi atau mental bertanding dari PKT agak drop setelah mereka kebobolan lewat gol yang begitu mengejutkan. Lini tengah PKT praktis sekarang terlihat kurang bisa mengimbangi permainan agresif dari lini tengah PSMS Medan. Yang terpenting sebetulnya bagi PSMS ketika terjadi situasi seperti saat ini, di mana mereka sudah kondusif menguasai dan mengendalikan permainan, jangan sampai lini pertahanan mereka lengah. Tinggal maintenance yang lebih baik. Tarik Janabi, Iswanto, Yves Kalamen, Imral Usman. Kembali kepada Iswanto, beroperasi di kanan kini. Sebuah crossing tadi membentur Mauro Pinto. Tampaknya menghasilkan sepak pojok. Pemain yang sebelumnya beroperasi di sayap kiri kini sedikit berpindah. Dan tampaknya sempat menyentuh tangan dari Mauro Pinto, mungkin tidak terdeteksi. Dan justru tampaknya sebuah tendangan bebas kini. Rahmat Dhani dan Ruben Karel Sanadi, dua orang pemain yang beroperasi di sisi kiri permainan dari PSMS Medan. Bersiap Gali Sudaryono, Tarik Janabi, sebuah crossing. Dan ada Wilfrido Henes. Tidak berhasil untuk memanfaatkan kesempatan yang ia peroleh untuk gol balasan. Iya, tampak sekali ada Marcus Horizon yang dengan santai duduk di tribun. Sebelumnya kita lihat juga tangannya dibebat, sepertinya memang ia mengalami cedera ketika memperkuat PSMS di Piala AFC. Menyambung ke peluang tadi yang dimiliki oleh PKT Bontang, Wilfrido sebenarnya dalam posisi yang sangat baik untuk menjaringkan bola ke gawang Gali Sudaryono, namun penjagaan yang sangat ketat hingga memang sulit bagi Wilfrido untuk bisa begitu fokus dan mengarahkan bola secara cermat ke gawang Gali Sudaryono. Imral Usman, maksudnya kepada Tarik Janabi. Masih Tarik Janabi, penguasaan bola yang begitu prima.
pada Imral Usman. Bermain ke tengah pada Yves Kalamen. Berusaha untuk melakukan keeping tadi, namun tampaknya terjadi sebuah cedera terhadap Yves Kalamen. Sepertinya cedera yang kita lihat. Inilah Bung Arya yang sering kali terjadi. Seperti ini tampaknya pemain akan mengalami cedera yang sangat serius karena tidak ada pressure dari lawan dan dia dalam posisi menguasai bola. Apakah ini menjadi sebuah cedera ligamen? Yves Kalamen merupakan pemain yang baru bergabung di putaran kedua di kubu Pupuk Kaltim Bontang. Pemain asal Kamerun yang juga memiliki beberapa international caps bersama tim nasional Kamerun, berusia 31 tahun. Tentunya sangat disayangkan apabila ia harus menderita cedera panjang. Ya, tampaknya ada aba-aba dari ofisial tadi dengan menggulung-gulungkan tangannya. Tanda tidak lagi bisa melanjutkan pertandingan. Dan ini kita lihat bagaimana cuplikan ulang sebuah gol dari Rahmat Dhani. Kita lihat ya, memang sulit bagi kiper manapun ketika bola tanggung seperti ini untuk bisa memotong, di mana para pemain semua praktis terpaku pada posisinya. Dengan golnya yang kelima di musim ini, Rahmat Afandi memberikan sebuah hasil positif bagi tim PSMS Medan di babak pertama. Tentunya partai ini merupakan partai yang juga cukup menentukan di mana kedua tim saat ini berada di zona degradasi. PSMS dengan nilai 21 di urutan 15, sementara PKT Bontang dengan urutan 16 dan nilai 20 hanya terpaut 1 poin tentunya, di mana urutan 16, 17, dan 18 akan otomatis turun ke divisi utama. Dan juga pertandingan ataupun partai playoff akan dilakukan oleh peringkat 4 divisi utama dan juga urutan 15 dari Indonesia Super League. Jadi kedua tim ini juga saat ini masih memiliki posisi yang cukup terancam untuk bisa bertahan di jarum Indonesia Super League tentunya. Ia melihat uraian tadi yang sudah dipaparkan oleh Bung Arya, memang bagi PSMS, PKT, pertandingan-pertandingan terakhir ini menjadi sebuah partai final bagi mereka. Karena kekalahan demi kekalahan dan kegagalan mengambil poin akan membuat posisi mereka semakin tersudut. Ruben Karel. Di lini tengah, Avan Lubis melebar, Eli Aiboy. Crossing oleh Eli Aiboy, ada Wilfrido Henes, Joko Sidik juga turut membantu. Edi Sibung, masih Edi Sibung kepada Eli Aiboy. Kembali crossing dilepaskan oleh Eli. Iqbal Samad kembali menghalau bola. Terus-menerus tekanan kini dilakukan oleh tim PSMS Medan. Ruben Karel dengan gerakan yang sangat baik memutar badan. Tidak diikuti dengan penyelesaian yang cukup baik. Iya, kita perhatikan sebelum aksi Ruben ini yang membahayakan. 3 kali Eli Aiboy dapat melepaskan umpan crossing yang begitu enak tanpa pengawalan. Ini yang sangat menarik. Di mana sebetulnya para pemain PKT memperlakukan Eli Aiboy begitu leluasa hingga ia dengan mudah mengirimkan umpan secara bergelombang. Tidak ada pressure yang membuat Eli merasa tertekan. Dan akhirnya memang sebuah cedera serius yang harus dialami oleh seorang Yves Kalamen sehingga harus keluar digantikan oleh Satria Ferry di penghujung babak pertama ini. Tarik Janabi dengan sangat baik dan sebuah tackling yang cukup tinggi oleh Rahmat Dhani tadi menghasilkan tendangan bebas. Sebuah kontrol bola yang begitu baik dari playmaker asal Maroko ini. Dan juga mantan pemain dari Sriwijaya FC Palembang dan Arema Malang. Dan juga pernah merumput di FC Pahang di Malaysian Super League. Bersiap Tarik Janabi. Sebuah umpan dia lepaskan dalam kotak penalti. Ada beberapa pemain dari PKT di sana. Seperti halau tadi, sebuah clearance. Sebuah hampir saja perbuatan fatal tadi dari Satria Ferry, namun sebuah umpan yang sangat baik dikirimkan tadi kepada Titus Bonai. Masih Titus Bonai berhasil berkelit dari pengawalan 1 orang, namun ada Gali Sudaryono cukup baik untuk memotong bola tadi. Terlihat begitu
keras PKT Bontang mencoba untuk mengejar ketertinggalan mereka. Sementara pemain-pemain PSMS tampak semakin percaya diri jika kita perhatikan bagaimana cara mereka bermain. Mereka bermain jauh lebih lepas dari sebelumnya setelah mereka mencetak gol tadi. Trias Budi tadi. Sebuah ganjalan kembali dihadapi oleh Tarik Janabi. Cepat dilakukan oleh Tarik Janabi. Sebuah tembakan langsung dikirimkan. Namun tepat dalam pelukan dari penjaga gawang Gali Sudaryono. Trias Budi tampaknya tadi. Ya, bisa dibilang ini sebuah peluang karena ada celah ruang tembak untuk melepaskan tendangan dari luar kotak penalti, tapi sayang dilakukan dengan tidak sempurna, tidak keras. Penguasaan bola yang cukup baik dari Tarik Janabi. Iqbal Samad, Wilfredo Henes. Dan tambahan waktu 1 menit di babak pertama ini masih dengan keunggulan dari PSMS Medan melalui gol yang diciptakan oleh Rahmat Afandi di menit ke-26 dan kartu kuning pada Iqbal Samad tadi atas sebuah ganjalan kepada Mario Costas. Sebuah pergerakan dari Costas tadi harus diganjal oleh Iqbal Samad, menghasilkan kartu kuning yang ketiga baginya di musim ini. Ya, sebuah sliding yang saya kira sangat berbahaya. Dan sebuah gerakan dari Ruben Karel Sanadi yang cukup baik. Tidak berhasil untuk disambut dengan sebuah penyelesaian dari pemain-pemain PSMS Medan tadi di penghujung babak pertama ini. Hampir saja memperbesar keunggulan. Masih belum berakhir. Eli Aiboy, PSMS Medan, Esteban Guillen. Ke tengah, kembali Ruben Karel Sanadi. Namun akhirnya terlebih dulu berada dalam posisi offside, Eli Aiboy. Dan akhirnya wasit Oki Diputra telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dengan keunggulan PSMS Medan 1-0 melalui kembali kita saksikan persiapan yang harus dilakukan oleh wasit Oki Dwi Putra yang melangsungkan kick-off babak kedua. Keunggulan 1-0 PSMS Medan atas PKT Bontang. Afan Lubis tidak berhasil usaha untuk menghalau bola dari Imral Usman tadi. Kini Ruben Karel dapat dikuasai dengan sangat baik oleh Rahmat Dhani. Berusaha untuk mengirimkan sebuah crossing, tidak berhasil. Tarik Janabi, sang pengatur serangan bagi tim PKT Bontang. Imral Usman berposisi sebagai bek kanan, sebuah penempatan yang cukup di luar kebiasaan pemain yang berposisi asal sebagai seorang striker tentunya. Pelanggaran tadi oleh Afan Lubis terhadap Trias Budi. Imral Usman yang ditunjuk sebagai kapten kesebelasan pada partai sore hari ini. Kembali sebuah pelanggaran oleh pemain PSMS Medan yaitu Afan Lubis kepada Trias Budi 2 kali berturut-turut. Jelas sekali sebuah tarikan yang dilakukan oleh Afan Lubis untuk menghentikan laju dari Trias Budi. Inilah Afan Lubis yang sepanjang putaran pertama bertindak sebagai kapten kesebelasan dari PSMS Medan, di mana tugas tersebut kini diambil oleh Esteban Guillen. Imral Usman masih menunggu untuk melakukan crossing. Dan sudah ada beberapa pemain yang menunggu di dalam kotak penalti dari PSMS Medan. Satria Ferry dengan sangat baik teknik yang dilepaskan oleh Tarik Janabi. Masih Satria Ferry. Penetrasi di dalam kotak penalti dari PSMS Medan masih dapat dicuri oleh Esteban Guillen tadi. Hasilkan lemparan ke dalam bagi PKT Bontang. Trias Budi, sebuah tembakan langsung tidak memenuhi sasaran. Sayang sekali sebuah kesempatan tadi dari Trias Budi mendapatkan jarak tembak yang cukup ideal. Namun
bolanya masih terlalu lemah dan tidak mengarah ke gawang dari Galih Sudaryono. Dan saya juga melihat bagaimana saat ini terjadi perubahan peran dari Tarik Janabi yang lebih ditempatkan sebagai second striker, sebagai pengatur serangan setelah keluarnya pemain Kalamenfest tadi di babak pertama. Permainan taktis. Apakah ini sebuah strategi dari kubu PKT Bontang Pariusa ini untuk lebih mengoptimalkan kelebihan skill individu dari Tarik, karena memang di babak pertama tadi praktis Tarik lebih banyak bergerak di sektor sayap. Biarkan saja oleh Wilfrido Hennes tadi. Trias Budi back pass. Dan kembali dapat dicuri oleh Rahmat Afandi. Kirimkan sebuah umpan Mario Costa, sebuah tandukan sedikit saja di atas mistar gawang dari Herman Batak. Setelah mencuri bola tadi, Rahmat Afandi mengirimkan sebuah crossing disambut oleh tandukan dari Mario Costas. Masih belum berhasil untuk menambah keunggulan dari PSMS Medan. Dan Agus Suprianto yang akhirnya masuk menggantikan peran dari Avan Lubis memasuki menit ke-49 ini. Sementara Agus Suprianto sendiri merupakan salah seorang pemain yang cukup berpengalaman. Pernah memperkuat Persija Jakarta begitu lama tentunya. Pupuk Kaltim Bontang. James Deba tadi berusaha untuk lepaskan sebuah crossing menghantam Mauro Pinto. Cukup taktis permainan dari Mauro Pinto sore hari ini. Dicuri tadi oleh Ruben Karel Sanadi, penguasaan bola dari Tarik Janabi. Kembali dalam penguasaan Tarik Janabi. Sang pengatur serangan Wilfrido Hennes turut membantu di lini tengah. Joko Sidik, Satria Ferry. Umpan dilepaskan, Titus Bonai mencoba kerjasama dengan James Deba. Kembali Deba kirimkan dan sebuah crossing dari Titus Bonai tadi. Dan clearance dilakukan oleh Fadli Hariri. Untuk sementara berhasil lepas pemain-pemain PSMS Medan dari tekanan pemain PKT Bontang Mario Costas. Terlebih dahulu berada dalam posisi offside Eli Aiboy. Ya, sangat disayangkan tadi bola terupas yang sebetulnya sangat indah sekali. Andai saja Eli Aiboy tidak terperangkap offside, karena praktis para pemain PKT sudah berada di pertahanan PSMS. Sebuah fast break yang tentu membahayakan. Trias Budi, umpan terobosan Satria Ferry kerjasama James Deba, memberi ruang pada dirinya sendiri. Masih James Deba, tidak berhasil kemudian untuk melakukan eksekusi. Imral Usman, masih Imral Usman, crossing ia lepaskan dalam kotak penalti. Ada Mauro Pinto. Kembali Imral Usman dapat melakukan penguasaan bola cukup baik. Iqbal Samad, Wilfrido Hennes. Umpan dikirimkan oleh Wilfrido, maksudnya kepada James Deba tadi. Terus berusaha untuk melakukan tekanan bertubi-tubi pemain-pemain pupuk Kaltim Bontang untuk mengejar ketertinggalan 0-1. Imral Usman, Titus Bonai, pergerakan yang cukup dinamis dari pemain yang satu ini. Trias Budi kepada Satria Ferry. Kembalikan ke belakang, Joko Sidik. Dihalau kembali oleh Fadli Hariri. Berturut-turut kita lihat PKT Bontang terus menekan lini pertahanan PSMS Medan. Para pemain tampak sibuk membuka ruang untuk bisa melepaskan tendangan ke arah gawang yang dikawal oleh Galih Sudaryono. Tarik Janabi tadi dapat dicuri oleh Fadli Hariri. Eli Aiboy, sebuah clearance akhirnya oleh Edi Sibung, membuang bola begitu jauh ke depan. Iqbal Samad. Kembali pupuk Kaltim Bontang dengan tekanan, umpan jauh dilepaskan oleh Iqbal Samad. Menjangkau Josiah Seton tadi, atau James Deba, namun terjadi sebuah pelanggaran. Fadli Hariri yang dilanggar tadi.
Edi Sibung. Eli Aiboy cukup baik sebuah flick tadi, namun tidak dapat dijangkau oleh Esteban Guillen. Dan pelanggaran oleh Guillen kepada Wilfrido Hennes cepat dilakukan. Tendangan bebas tadi, Satria Ferry melebar. Titus Bonai kembali menciptakan sebuah ruang gerak dan kirimkan sebuah crossing dan sundulan langsung dari seorang Josiah Seton dan penyelamatan yang begitu gemilang dari seorang Gali Sudaryono. Ya, inilah sekiranya yang diinginkan oleh pelatih Fahri Husaini, agar umpan-umpan crossing bisa dengan baik dimanfaatkan secara optimal oleh lini depan mereka, yang ditempati oleh James Deba dan juga sekarang ada Josiah Seton. Sebuah sundulan yang sangat baik sekali dari Josiah Seton, dan kembali kredit poin patut diberikan kepada Gali Sudaryono yang tampil cukup baik sekali sepanjang permainan pada sore hari ini. Ya, sebuah peluang emas yang sangat luar biasa diperoleh oleh PKT Bontang. Sundulan yang mengarah langsung ke mulut gawang, hanya berjarak sekitar 5 meter dari gawang dikawal oleh Gali Sudaryono, namun masih mampu diselamatkan oleh Gali Sudaryono. Kini mencoba PSMS Medan untuk mengembangkan permainan. Edi Sibung tadi melakukan pelanggaran kepada Trias Budi atau Joko Sidik. Dan kartu kuning telah diterima oleh Edi Sibung terhadap pelanggaran yang ia lakukan tadi. Sebuah tendangan kepada Joko Sidik yang merupakan sebuah pelanggaran yang pantas mendapatkan kartu kuning. Bagi Edi Sibung, umpan terobosan cukup baik. Ruben Karel Sanadi di dalam kotak penalti dan sebuah crossing tidak berhasil melewati Herman Batak. Maksudnya baik sebetulnya, Ruben berusaha untuk mencip bola, mencari Mario Costas di sana. Namun kita lihat Herman Batak lebih cepat melakukan intercept sehingga mampu menggagalkan peluang yang begitu terbuka bagi PSMS Medan tadi. Umpan tadi dilepaskan oleh Josiah Seton kepada Satria Ferry. Masih Satria Ferry berikan sebuah crossing di sana, sudah menunggu James Deba. Tidak berhasil tadi untuk melakukan penyelesaian James Deba. Ya, faktor speed tampaknya Bung Arya menjadi masalah bagi James Deba. Mungkin di samping usianya yang sudah tergolong berumur bagi pemain sepak bola. Dengan usia 37 tahun, James Deba masih merupakan pencetak gol terbanyak bagi tim PKT Bontang musim ini dengan torehan 6 gol. Pemain dengan segudang pengalaman tentunya James Deba. PSMS Medan Wilfrido Hennes. Josiah Seton. Titus Bonai. Masih Titus Bonai. Berusaha untuk melewati Esteban Guillen. Kembali mobilitas dari seorang Titus Bonai. Satria Ferry berusaha untuk mengirimkan sebuah umpan terobosan pada Titus Bonai dan sebuah tackling tadi kepada Fadli Hariri. Kontan sebuah kartu kuning atas pelanggarannya terhadap Titus Bonai. Dan ini merupakan sebuah kartu kuning yang kedua bagi kubu PSMS sore hari ini, di mana total wasit Oki Dwi Putra telah mengeluarkan 4 buah kartu kuning. Ya, kita lihat bagaimana dalam tayangan lambat, tackling yang mengganjal dengan kaki bagian bawah memang sangat membahayakan bagi lawan yang dihadang, bisa menyebabkan cedera yang serius. Saya kira keputusan wasit yang cukup tepat memberikan kartu kuning kepada Fadli Hariri. Tarik Janabi bersiap untuk melakukan eksekusi tendangan bebas. Ekspresi dari seorang Fahri Husaini. Kita dengar tadi Arya suara rebound. Tampaknya dia mengingatkan pemainnya agar segera melakukan rebound jika terjadi bola liar. Apakah ini berarti seorang Tarik Janabi akan melakukan tendangan bebas langsung ke arah gawang, dan tepat itu yang ia lakukan, dan hanya beberapa sentimeter saja meleset dari mulut gawang Gali Sudaryono. Sebuah tendangan yang sebenarnya cukup akurat. Sayang sekali sebuah back heel yang tidak sempurna tadi dari Josiah Seton. Padahal dalam posisi yang sangat ideal sekali, karena kita lihat Gali Sudaryono sudah tidak berkutik, terpaku pada posisinya. Namun lagi-lagi ketajaman yang
masih belum menemui sasaran dari Josiah Seton. Ketat pengawalan dari Rahmat Dhani kepada James Deba. Tarik Janabi, Imral Usman dicuri oleh pemain-pemain PSMS Medan. Kini melalui Mario Costas, masih PSMS, umpan terobosan yang begitu baik dari Costas kepada Eli Aiboy. Masih Eli Aiboy, sebuah tackling dari Joko Sidik tadi yang akhirnya menghentikan ancaman dari tim PSMS Medan. Ya, sebuah upaya yang baik dari Joko Sidik mematahkan Eli Aiboy sebelum pemain itu masuk ke dalam kotak penalti. Menghasilkan tendangan penjuru dan Eli Aiboy bersiap untuk mengirimkan sebuah crossing ke dalam kotak penalti dari Pupuk Kaltim Bontang. Beberapa pemain yang ada di sana, namun akhirnya tandukan dari Mario Costas hanya melayang di atas mistar. Inilah sosok dari Esteban Guillen bertindak sebagai playmaker di tengah absennya Zada. Ruben Karel. Sebuah umpan diagonal berusaha dihalau oleh Joko Sidik, namun mendarat di kaki Eli Aiboy. Namun usaha dari Eli tadi untuk melepaskan sebuah umpan terobosan hanya menghasilkan kembali sebuah sepak pojok. Menyadari kesalahannya tadi Joko Sidik yang meminta maaf tampaknya kepada rekan-rekannya. Ya, kita lihat bagaimana Esteban Guillen yang betul-betul memainkan peran vitalnya pada sore hari ini karena ketidakhadiran Lerando Zada. Dan sebuah bola yang cukup liar tadi di dalam kotak penalti dari PKT Bontang tidak berhasil dimanfaatkan oleh anak-anak Medan. Titus Bonai kini dengan kesempatan untuk counter attack yang akhirnya patah di kaki Edi Sibung tadi. Eli Aiboy kembali pada Edi Sibung, Esteban Guillen, Rahmat Dhani, Agus Suprianto kini pemain yang baru masuk menggantikan peran dari Avan Lubis di babak kedua tadi. Esteban Guillen, Rahmat Afandi. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Josiah Seton yang turut membantu lini tengah ataupun kinerja lini tengah dari tim PKT Bontang, pemain yang baru masuk menjadi pemain pengganti setelah turun minum tadi. Rahmat Dhani kerjasama dengan Karel Sanadi dapat dicuri oleh Josiah Seton. Dan kini terlepas James Deba berusaha untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti. James Deba dan gol! Akhirnya kita melihat sebuah aksi yang cukup spektakuler dari seorang James Deba. 1-1. Luar biasa, sebuah gerakan individu, aksi individu soloran yang baik sekali dari James Deba, mampu melewati pemain dan dengan begitu baik sekali mengarahkan bola ke sudut yang sulit dijangkau oleh Galis Daryono. Kita lihat bagaimana dia melewati Joko Suprianto dan juga Edi Sibung yang berusaha untuk menghalau. Dan kita bisa lihat bagaimana ada 4 pemain berusaha mengejarnya dan sama sekali tidak terkejar. Sebuah aksi yang luar biasa. Di usianya sudah 37 tahun, tapi James Deba masih mampu menunjukkan kapasitasnya untuk tetap produktif mencetak gol. Baru saja kita melihat sebuah peragaan teknik yang cukup baik dari seorang James Deba atas sebuah inisiatif untuk melakukan interception tadi terhadap penguasaan bola dari tim PSMS Medan, memberikan gol balasan. Namun kini Eli Aiboy berusaha kembali untuk memberikan keunggulan. Tidak berhasil Eli dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Miftahul Huda bersiap untuk turun menggantikan salah seorang pemain dari Pupuk Kaltim Bontang. Tampaknya Imral Usman, sang kapten kesebelasan yang ditarik keluar. Tentunya tidak ada perubahan berarti di mana Miftahul Huda juga berposisi sebagai seorang bek kanan.
menggantikan Imral Usman yang sepanjang pertandingan juga diplot menempati posisi sebagai bek kanan. Dan sebuah umpan terobosan kini dilepaskan. Titus Bonai dalam kotak penalti. Tidak jelas apakah sebuah crossing atau tembakan langsung. Dan sia-sia kesempatan bagi PKT. Ya, dalam buru-buru tadi Titus Bonai melepaskan bola. Seharusnya dia bisa memilih antara mengirim umpan kepada James Debah yang masih bebas atau langsung ke gawang karena ia memiliki peluang itu karena posisi sangat terbuka. Kini sebuah crossing tadi dilepaskan oleh Eli Aiboy, ada Wilfredo Keynes. Tidak berhasil Trias Budi tadi untuk menguasai bola dan bergulir meninggalkan lapangan permainan. Rahmat Dhani. Esteban Guillen dalam kotak penalti lepas dari penguasaan Rahmat Afandi. Jatuh dalam pelukan penjaga gawang Herman Batak. Ada satu lagi sisa pergantian pemain yang bisa dimanfaatkan oleh PSMS Medan, dan kita tampaknya sudah melihat salah seorang berdiri di pinggir lapangan. Siapakah yang akan masuk untuk menjadi pemain pengganti bagi tim PSMS Medan atau pergantian pemain terakhir? Dialau tadi oleh Rahmat Dhani. Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan Bung Arya sudah ada 5 pergantian pemain. 2 di kubu PSMS dan 3 di kubu PKT. Ini menandakan bahwa memang ini terakhir merupakan pergantian pemain dari PSMS Medan. Artinya kedua tim sudah memanfaatkan pergantian pemain masing-masing 3 pemain. Menunjukkan bahwa memang pertandingan ini cukup berat bagi mereka mengingat mereka baru saja bertanding pada pertengahan pekan lalu. Eli Aiboy yang ditarik keluar untuk digantikan oleh striker muda yaitu Andika Yudhistira Lubis. Bagi Andika Yudhistira Lubis, hanya dengan penampilannya yang ke-6 sebagai pemain pengganti musim ini, pemain yang diharapkan menjadi prospek bagi tim PSMS Medan, masih dibatasi penampilannya di ajang Jarum Indonesia Super League musim ini. Ya, kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana Trias Budi terinjak kakinya oleh Esteban Julien. Tampak harus dilakukan sebuah drop ball oleh dan diberikan penguasaan kepada tim PSMS Medan. Pelanggaran 2 pemain sekaligus yaitu Trias Budi dan Satria Ferry. Tampak saling bertabrakan walaupun ada dorongan oleh Andika tadi. Saya kira tidak ada komunikasi antara 2 pemain PKT Bontang ini. Satria Ferry jauh lepaskan sebuah umpan dihalau oleh Mauro Pinto. Ruben Karel terlepas. Penguasaan dari Ruben Karel tadi dibiarkan saja oleh Miftahul Huda. Maksudnya sebuah chip tadi atau sebuah lob dari James Debah kepada Josiah Seton. Cukup baik tadi Edi Sibung, 2 pemain sekaligus ia kelabui. Namun kini kembali berada dalam penguasaan pemain-pemain PKT Bontang. Umpan dilepaskan oleh Tarik Janabi kepada James Debah. Sang pencetak gol bagi PKT Bontang kembali James Debah. Masih James Debah memperlihatkan kembali sebuah kemampuan dari seorang pemain kelas dunia. Kita lihat perlu 4 pemain untuk menghentikan laju gerakan James Debah yang sebenarnya tidak terlalu cepat, namun masih sangat taktis untuk bisa mengelabui pemain-pemain belakang lawan.
Kini Tarik Janabi, playmaker asal Maroko, kepada Titus Bonai. Crossing dari Titus Bonai tidak dapat dijangkau oleh pemain-pemain lainnya di kubu PKT Bontang. Beroperasi di sayap kini, di sayap kiri seorang Titus Bonai. Ya, tampak sekali ada strategi baru yang memang dilakukan oleh Fahri Husaini dengan menempatkan Titus untuk lebih banyak bergerak keluar. Sementara Tarik El Janabi berganti menjadi playmaker untuk mengatur irama permainan dan melepaskan seorang diri James Deba di depan. Bisa jadi ini satu peluang. Kesempatan bagi PKT tadi, Josiah Seton dengan peluang bola 50-50 yang dapat diamankan oleh Gali Sudaryono dengan sangat baik. Agresivitas dari striker PKT Bontang ini harus mendapatkan benturan dari Gali Sudaryono. Ya, yang disayangkan memang Josiah Seton tidak melihat secara jelas ketika Galih melompat, sehingga situasi tidak menguntungkan justru dialami oleh Josiah Seton sendiri. Rudy Kelces masih menggelengkan kepalanya. Kita ada perubahan permainan memang tadi di babak pertama pemain-pemain PKT Bontang tampak bermain tanpa playmaker, sehingga tidak heran jika di babak kedua ini posisi Tarik El Janabi dipindah lebih untuk mengatur serangan, karena jika kita lihat tadi dari semua serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain PKT lebih bersifat sporadis ketimbang sebuah serangan yang terencana dan diatur dengan sebuah irama tertentu oleh seorang playmaker. Baru saja tadi kita saksikan tayang ulang akan gol bagi PKT Bontang melalui James Salinsa Deba, pemain yang sudah menghasilkan 42 gol di ajang internasional dan mencetak golnya yang ke-8 di ajang Jarum Indonesia Super League untuk memberikan skor sama bagi PKT Bontang. Titus Bonai, tembakan langsung begitu ambisius, tidak diikuti dengan efektivitas tentunya. Ya, jarak yang terlalu jauh, saya kira keputusan yang terlalu spekulatif dilakukan oleh Titus. Karena sebenarnya tim PKT sendiri masih bisa bermain variasi lebih dulu sebelum Titus memutuskan untuk melakukan tendangan langsung ke gawang. Dapat dikuasai dengan baik oleh lini tengah dari PKT Bontang, James Deba. Tidak berhasil melewati Mauro Pinto tadi. Rahmat Dhani, Ruben Karel Sanadi. Cukup baik pergerakan Ruben, Agus Supriyanto, Mauro Pinto, Edi Sibung. Keluar tadi Esteban Gien. Ya, berat sekali bagaimana Esteban sudah mulai kelelahan ketika berusaha untuk menerima bola terupas dan mendapatkan pressure, praktis kehilangan keseimbangan Esteban. Ya, di menit ke-71 ini kita bisa lihat kedua tim mulai memperlambat tempo permainan. Ini sebenarnya sangat klasik terjadi di banyak tim-tim di Liga Indonesia. Kondisi fisik yang menurun. Nah, jika kita cermati tadi apa yang dikatakan oleh pelatih kepala tim PKT Bontang, ia meminta agar semua pemain tidak memberi jarak antar teman mereka. Kita lihat di babak kedua ini jarak antara James Deba dengan pemain terdekat dengan dirinya masih saja cukup berbeda beberapa meter, sehingga ia seperti bergerak sendirian di depan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Andika Yudhistira Lubis. Tampaknya bersiap wasit Oki Dwi untuk mengeluarkan kartu kuning bagi Andika Yudhistira. Ya, sebuah tackling yang cukup berbahaya saya kira dilakukan oleh Andika. Sebuah tackling yang sangat terlambat karena bola sudah lepas dari kaki Iqbal Samad. Kartu kuning pertama di musim ini yang diterima oleh Andika, pemain muda dari PSMS Medan dengan usia 22 tahun.
yang juga merupakan bagian dari tim PSMS Medan yang menjadi runner-up Liga Indonesia di musim lalu. Clearance dari Fadli Hariri mendarat di kaki Josiah Seton dan tembakan tadi membentur kaki Fadli Hariri kembali. Terlalu terburu-buru tadi Josiah Seton melepaskan tendangan. Di depannya ada dua pemain belakang PSMS Medan, sementara di sisi kanannya ada James Debah yang jauh lebih bebas daripada dirinya. Rahmat Afandi, Esteban Guillen. Mendarat di kaki Titus Bonai kini dengan pergerakan di kotak penalti kembali dan berulang kali Titus Bonai yang mengawali gerakannya dengan cukup baik namun tidak mengakhiri dengan sebuah keputusan yang memberikan efektivitas. Betul. Sayang sekali bagaimana kesempatan sebetulnya diperoleh Titus Bonai. Beberapa kali ia bisa masuk ke dalam kotak penalti namun eksekusinya lagi-lagi memiliki masalah, problem finishing touch tampaknya. Belum cuci kaki mungkin. Satria Ferry tadi benturan dengan Ruben Karel Sanadi. Kita saksikan Satria Ferry beroperasi di sisi kiri. Pemain yang juga menjadi bagian dari skuad PKT Bontang di musim lalu, berusia 28 tahun. Umpan dilepaskan kembali kepada Titus Bonai. Masih Titus Bonai dengan kemampuannya dan tembakan langsung tadi membentur pemain-pemain di kotak penalti dari PSMS Medan. Wilfrido Henes. Umpan diagonal langsung menuju pada Titus Bonai dan sebuah umpan terobosan yang sebenarnya cukup baik. Kembali tidak diikuti dengan penyelesaian. Satria Ferry kembali melepaskan. Sebuah crossing terlampau jauh untuk dapat dijangkau oleh pemain-pemain PKT. Iya, Titus Bonai ini tampaknya Bung Arya hanya sebagai penetrator, tapi bukan finisher. Maka ketika ia bisa masuk dalam kotak penalti, pasti akan sulit untuk bisa melakukan penyelesaian akhir karena memang karakternya bukan sebagai finisher. Karena itu memang mestinya seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Andi bahwa seperti diinstruksikan oleh pelatih Fahri agar tidak terlalu jauh antara jarak tiga pemain, yaitu Titus Bonai, Josiah Seton dan juga James Debah, sehingga mereka bisa saling mendukung, saling menopang, dan juga bisa memudahkan dalam bermain kombinasi. Ini yang sepertinya belum bisa dilaksanakan secara sempurna oleh tiga pemain tersebut. Josiah Seton berusaha untuk melepaskan dari kawalan Rahmat Dhani tadi. Dibuang saja bola oleh Rahmat Dhani. Duel antara kedua pemain tadi memaksa Rahmat Dhani untuk melakukan clearance, namun tampaknya sebuah pelanggaran dan tarikan dilakukan oleh Rahmat Dhani tadi. Cepat dilepaskan umpan dalam kotak penalti. Titus Bonai, hampir saja sebuah kesempatan. Tidak adanya pengawalan ataupun inisiatif dari pemain PSMS Medan untuk menghalau bola, namun kembali tidak diikuti oleh sebuah penyelesaian. Iya, dan terlihat juga bagaimana naluri dari Titus Bonai memang bukan naluri pembunuh. Di saat bola mengambang di udara dan ada kemungkinan bola itu lepas dari pengawalan para pemain PSMS Medan, Titus tidak mengambil inisiatif untuk bisa mengintercept bola, mengambil keuntungan. Sehingga seperti tadi kita lihat bagaimana bola begitu saja terbuang percuma. Pelanggaran tadi oleh Satria Ferry cepat dilakukan. Ruben Karel beroperasi kini di sayap kanan menggantikan peran dari Eli Aiboy. Dan umpan dilepaskan tadi maksudnya kepada Esteban Guillen. Namun telah terlebih dahulu berada dalam posisi offside playmaker asal Uruguay ini. Di mana di putaran pertama Esteban Guillen bergabung bersama Persikota dan baru menjadi pemain PSMS Medan di awal putaran kedua. Pemain yang juga pernah bermain untuk Pelita Jaya, Persikota Tangerang juga.
Dan saya kira disinilah dia sebetulnya menemukan tempat sejatinya sebagai gelandang bertahan, holding midfielder, dan juga sekarang sudah mulai bisa berperan sebagai pengatur serangan ketika Leonardo Zada berhalangan. Agus Supriyanto kirimkan kembali sebuah umpan jauh kepada Esteban Guillen. Sulit untuk melewati Miftahul Huda tadi. Tampak sudah mulai melambat Esteban Guillen. Iqbal Samad, clearance. Rebutan antara Josiah Seton dan Agus Supriyanto. Hampir saja Josiah Seton kembali dapat menguasai bola. Tarik Janabi. Josiah Seton. Masih Josiah Seton terjatuh. Kita lihat Josiah berharap dia mendapatkan pelanggaran, tapi sebaliknya dia yang dianggap melanggar. Pemain yang rajin terjatuh ketika kehilangan bola. Mauro Pinto. Langsung kirimkan umpan ke depan. Rias Budi tadi. Dihalau oleh Miftahul Huda. Dan kembali sebuah clearance oleh Fadli Hariri. Hasilkan sebuah lemparan ke dalam bagi PKT Bontang. Tentunya apabila hasil 1-1 bertahan sampai peluit akhir dibunyikan, tidak akan ada perubahan yang cukup signifikan di papan bawah klasemen Jarum Indonesia Super League. Seusai pertandingan ini, masih tetap kedua tim dalam posisi yang begitu membahayakan untuk dapat turun degradasi ke divisi utama di musim depan. Miftahul Huda kirimkan sebuah crossing. Josiah Seton dalam kotak penalti dan gol! Pupuk Kaltim Bontang akhirnya berhasil mendapatkan keunggulan melalui gol yang cukup baik dari seorang Josiah Seton. 2-1. Luar biasa, sebuah kelebihan individu patut diberikan atau diberikan A+ pada seorang Josiah Seton. Bagaimana ia dengan begitu jeli, dengan naluri golnya yang tajam, di mana musim lalu dia bisa mencetak 15 gol, dan kali ini dia sepertinya menjawab keraguan pelatih Fahri Husaini dengan memberikan gol yang sangat menentukan di sudut gawang dari Galis Daryono. Meski ia harus dikawal oleh dua pemain, di sela-sela pemain tersebut ia bisa melepaskan bola dan mengirimkan sebuah hukuman kepada PSMS Medan. Dari sebuah posisi yang sangat tidak menguntungkan, dijepit oleh dua pemain lawan, dan dari posisi yang membalikkan badan dengan kecepatan tinggi, Josiah Seton mampu mencetak gol yang saya kira mampu membalik arah pertandingan kali ini. Tinggal 10 menit lagi dan sangat berat bagi PSMS Medan untuk mengejar ketertinggalan. Belum lagi beban mental bagi mereka. Apakah mereka mampu meneruskan dominasi mereka di hasil-hasil positif yang terus terjadi di beberapa pertandingan terakhir? Hanya dengan golnya yang ketiga musim ini membuat banyak pihak mempertanyakan akan konsistensi dari seorang Josiah Seton yang mencetak 15 gol di musim lalu. Namun kini ia kembali memberikan sebuah hasil positif, memberikan keunggulan bagi PKT Bontang. Kini PSMS Medan berusaha untuk melakukan tekanan Satria Ferry tadi, halawan dan menghasilkan sepak pojok tentunya. Kembali mulai meninggi tempo pertandingan seusai gol yang dicetak oleh Josiah Seton tadi. Ya, sepertinya para pemain PSMS terkesiap, Bung Arya, bagaimana dia sekarang mereka sudah tertinggal setelah sempat memimpin 1-0. Dan sebuah kesempatan Wilfrido Henes tadi menyelamatkan lini pertahanan dari PKT Bontang melalui sebuah clearance tadi. Namun Rahmat Afandi masih bisa mengirimkan sebuah crossing dalam kotak penalti. Namun terlebih dahulu Mauro Pinto berada dalam posisi offside. Begitu memprotes keputusan asisten wasit tadi. Iya, tampak tidak puas Mario Pinto dan menganggap bahwa linesman melakukan kesalahan. Tapi kalau kita lihat ending dari episode tadi memang begitu jelas Mario Pinto menjadi pemain terakhir yang langsung berhadapan dengan penjaga gawang Herman Batak.
Apabila PKT tentunya berhasil memenangkan pertandingan ini, mereka praktis keluar dari zona degradasi dan bisa menempati urutan ke-14. Sebuah hasil sementara tentunya, yang tentunya bisa melecut semangat pemain-pemain PKT Bontang untuk dapat lolos dari jurang degradasi musim ini. Ya, kita lihat bagaimana PKT tampil sudah dengan bentuk permainan mereka, kepercayaan diri mereka sudah tumbuh setelah unggul 2-1. Perubahan strategi yang dilakukan oleh pelatih Fahri Husaini patut diacungi jempol dengan memasukkan Josiah Seton, pemain yang bertenaga dan unggul dalam permainan bola-bola daerah, membuat daya greget dan daya dobrak PKT menjadi lebih hidup. Kini kembali James Deba, sebuah umpan dia kirimkan pada seorang Miftahul Huda tadi yang berusaha untuk melepaskan sebuah crossing. Namun ada Mauro Pinto dan kini menghasilkan sebuah sepak pojok bagi PKT Bontang. Titus Bonai merupakan satu di antara pemain PKT yang kerap memberikan ancaman bagi lini pertahanan dari PSMS Medan walaupun tidak mencetak gol pada sore hari ini. Dan juga credit point patut diberikan kepada James Deba. Dia betul-betul memainkan perannya sebagai lone striker, finisher. Efektivitas permainan juga cukup baik. Ditinju bola keluar oleh Gali Sudaryono. Dan sebuah rebound jarak jauh tadi oleh Trias Budi. Kini Satria Ferry. Sebuah clearance tadi oleh Satria Ferry dapat dicuri atau hampir saja dapat dicuri oleh Trias Budi. Fadli Hariri cepat mengambil sebuah tendangan bebas tadi. Umpan diagonal kepada Ruben Karel Sanadi, kurang begitu jelas apakah ia berusaha untuk mengirimkan bola tersebut sebagai sebuah umpan atau crossing ataukah usaha untuk tendangan langsung. Sebuah back pass, front pass. Iya, saya kira sekarang PSMS sudah agak mulai kebingungan lagi karena tidak ada pemain sebagai penetrator Eli Aibo yang ada di lapangan. Tidak ada pemain yang bisa membuat perubahan di saat-saat genting seperti ini. Ya, saya kira dengan ditariknya Eli Aiboy keluar, ini adalah awal dari kekurang tajaman serangan-serangan yang dilakukan oleh PSMS Medan. Kita lihat jika tadi Eli Aiboy yang kecepatannya dan kelihayannya serta pengalamannya mampu terus mengiris-ngiris sisi kiri pertahanan PKT Bontang, namun kini pemain-pemain PKT Bontang praktis jauh lebih tenang dalam mengkoordinir pertahanan mereka. Dapat dicuri oleh pemain-pemain PSMS Medan. Mario Costas tadi umpan yang kurang cermat. Pelanggaran oleh James Deba tadi terhadap Fadli Hariri. Agus Supriyanto kembali kepada Edi Sibung. Tackling dari Tarik Janabi tadi nampaknya menyentuh Edi Sibung sehingga lemparan ke dalam bagi PKT Bontang. Ya, kita lihat bagaimana Tarik Janabi sampai turun ke bawah untuk membantu pertahanan. Dan memang konsentrasi PKT kini sudah berada pada garis belakang untuk mempertahankan keunggulan mereka tentu saja. Titus Bonai, sebuah tandukan tadi menyebabkan Josiah Seton berada dalam posisi offside. Inilah pencetak gol kedua bagi PKT Bontang, Josiah Seton, setelah sebelumnya PSMS unggul di babak pertama melalui gol Rahmat Afandi sebelum James Deba menyamakan kedudukan. Tarik Janabi. Nampak mulai memperlambat tempo pertandingan PKT Bontang. Jika mereka mampu mempertahankan keunggulan ini yang hanya bersisa 3 menit lagi, maka untuk sementara mereka akan beranjak ke posisi ke-14.
Dan sebuah kesempatan Titus Bonai dan hanya menyentuh tiang gawang untuk kembali bisa memperbesar keunggulan dari PKT Bontang. Pemain yang berulang kali menciptakan peluang. Iya, saya kira spesialis peluang, Bung Arya. Seperti tadi saya sempat katakan bahwa Titus Bonai memang sangat baik sebagai destroyer, sebagai penetrator dan pengacau lini pertahanan lawan. Tapi dia bukanlah finisher, bukanlah predator. Dan ini lagi-lagi dibuktikan. Sudah berhadapan dengan menjaga gawang, masih saja Titus Bonai gagal mencetak gol. 2 gol dari 8 penampilan dengan usia yang masih sangat muda. Titus Bonai yang bergabung di kubu PKT di putaran kedua ini. Kembali memperlihatkan kemampuan dan kini Ruben Karel bagi PSMS Medan. Umpan Agus Suprianto dapat diamankan tadi oleh Herman Batak. Hanya menyisakan kurang dari 2 menit waktu reguler pada pertandingan ini. Dan tentunya apabila PKT dapat mempertahankan keunggulan mereka dan menjadikannya menjadi sebuah kemenangan, mereka mematahkan rekor mereka sendiri dari 12 partai tanpa kemenangan yang mereka cetak musim ini, yang merupakan rekor dari Jarum Indonesia Super League bagi sebuah tim tanpa sebuah kemenangan. Kembali dapat dihalau tekanan dari PSMS Medan, Tarik Janabi. Playmaker yang juga pernah bermain bagi tim besar Maroko yaitu Raja Casablanca. Gagal tadi dan kini Ruben Karel, umpan terobosan kepada Mario Costas. Mario kirimkan sebuah crossing dalam kotak penalti, namun tidak berhasil dimanfaatkan oleh Andika Yudhistira Lubis. Iya, sebuah kesempatan saya kira di menit-menit terakhir. Dan mestinya ini menjadi gol karena kita lihat bagaimana Yudhistira dengan begitu gampang sekali berada di muka gawang dari Herman Batak. Tapi lagi-lagi eksekusinya Andika Yudhistira tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu. Faktor kematangan tampaknya memang menjadi masalah. Karena memasuki menit terakhir seperti ini, jam terbang pemain menjadi salah satu faktor yang menentukan. Kita lihat ekspresi dari seorang Rudy Kelces. Tentunya sebuah kemenangan adalah sebuah faktor yang sangat penting bagi tim ini. Terutama mengingat bahwa mereka akan terus terperosok pada situasi di jurang degradasi. Sekurangnya 6 peluang dimiliki oleh Titus Bonai yang masing-masing kemudian gagal menjadi gol akibat kekurang akuratan. Mungkin dia harus mengganti merek sepatunya. Tambahan waktu 2 menit kini bagi PSMS Medan dan kembali sebuah penyelamatan dari Herman Batak telah menyelamatkan tim pupuk Kaltim Bontang. Iya, saya kira pada sore hari ini Herman Batak menjadi pemain antagonis bagi kubu PSMS Medan yang selalu menggagalkan peluang-peluang PSMS. Dan kali ini dengan angle yang sangat sulit, kita lihat bagaimana ekspresi kekecewaan official dan juga para pemain di kubu PSMS Medan. Andika Yudhistira yang di partai terakhir yang ia mainkan di Jarum Indonesia Super League saat melawan Delta Sidoarjo berhasil menyumbangkan 1 dari 3 gol kemenangan PSMS Medan atas Deltras. Dan kini dengan 2 peluang yang telah ia miliki masih belum berhasil untuk menembus gawang Herman Batak. Ya, saya kira Herman juga terpacu dengan keunggulan timnya. Konsentrasinya sangat baik, kita lihat mempersempit ruang. Dan lob ball yang dilepaskan oleh Andika Yudhistira juga masih terlalu mudah dijangkau oleh Herman Batak. Kembali kesempatan, namun masih ada Wilfrido Kenes. Hanya menyisakan beberapa detik saja sebelum mencapai hasil akhir pada pertandingan ini. Tarik Janabi, kesempatan untuk melakukan counter attack. Kini Tarik Janabi, ada James Deba dan beberapa pemain di sana kepada James Deba. Melebar di dalam kotak penalti dari PSMS Medan. James Deba kirimkan sebuah crossing. Josiah Seton, masih kita tunggu dan gol! Akhirnya James Deba menghabisi perlawanan dari tim PSMS Medan dengan golnya yang kedua pada pertandingan sore hari ini. 3-1. Sebuah fast break yang sangat cepat yang dimulai dari Tarik El Janabi. Kita lihat sebuah serangan segitiga yang dimulai dari Tarik El Janabi.
James Debah dan diakhiri oleh gerakan yang sangat sempurna oleh Josiah Seton. Sebuah pemanfaatan peluang yang sangat luar biasa dari 3 pemain ini. Sebuah kombinasi yang sangat mematikan, memanfaatkan kelambatan para pemain PSMS untuk kembali menjaga pertahanannya. Iya, saya kira hasil yang sangat pantas didapat oleh PKT Bontang. Secara keseluruhan mereka mampu memanfaatkan setiap kelengahan, kesalahan para pemain belakang PSMS Medan. Dan di akhir permainan ini kita lihat juga kecerdikan dari James Debah dalam mengirimkan bola chip untuk menemukan di mana Josiah Seton bergerak masuk ke dalam kotak penalti tanpa terkawal. Dan saat ini juga akhirnya wasit menunjukkan peluit akhir, tanda berakhirnya permainan. Di mana ini merupakan hanya kemenangan kedua tim PKT Bontang saat mereka bertanding tandang. Dan akhirnya pemain-pemain PKT berhasil menundukkan tuan rumah PSMS Medan dengan skor akhir 3-1. Dan tentunya kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.